بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di rangkaian acara yang sangat inti, yaitu yang terakhir, kita akan sama-sama dengarkan ceramah atau tausiah yang akan dipandu atau dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Sofyan Rosada MBA. Kepadanya kami silakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi takbir. Allahu Akbar. Gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bid-dawami wal wa kataba ala hadhihi ad-dunya wal fana wa ja'ala al-qubura li ahli al-imani khayra fina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah dzul jalali wal 'azamati wal kibriya. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد Allahumma shalli alaihi. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والصدقة هدية إلى الموتى. صدق الله العظيم فهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya cintai sahibul musibah di sini, Farhan beserta keluarga, Hande Tolan dari keluarga besar Abah Nduk atau
Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Masduki, mantan Wakil Gubernur Banten pada era Ibu Atut Khosiyah. Para alim ulama, para kiai, ada kesepuhan kita tadi sudah hadir, Mama Dr. Kiai Haji Suhaimi, Mama Eces, dengan para kiai sepuh, baik kiai yang tergabung di Masjid Agung Al-Ittihad, pimpinan Al-Mukarram Kiai Haji Bujat Sujudi, Sujadi, Iya. Aduh. Sujadi bintul Jalal beserta istri tentunya. Akal Farhan yang tidak beserta istri. Ya, makanya agak hormat harus jelas. Ya, kalau yang beserta istri ada istrinya, kalau yang tidak beserta istri belum. Ada sahabat saya, sohib saya, teman seperjuangan Dr. Haji Ahmad Jamil, pimpinan Masjid Sokota Tangerang nih kayaknya nih perwakilan. Ada para kadis, Pak Wali Kota diwakili Pasca 3, ada kadis Pora, ada kadis Aduk Capil, ada kadis apa nih? DPAD, ada Pak Kadis kumpul semuanya. Alhamdulillah. Jadi saya nih mewakili para Ki Ujat sebenarnya. Jadi yang diminta oleh kita malam ini sebenarnya Ki Ujat Sujadi. Saya ingin lihat gimana ceramahnya pengantin. Soalnya kalau belum jadi pengantin, saya udah tahu ceramahnya. Pas jadi pengantin bagaimana? Ternyata kata dia dikawal-kawal terus. Bisik-bisik. Makanya insya Allah nanti Al-Farhan nyusul. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya dengan Ki Ahmad Jamil ini punya takdir yang baik. Tahun 2012 kita terlambat berangkat haji. Terlambat. Dari tanggal 3 ditunda sampai tanggal 19. Udah hampir nggak berangkat kan? Satu pesawat berangkat. Datang ke sana kita menjadi khodim dari Kiai Haji Sukron Makmur. Kita datang ya. Di Mina kita dapat ijazah hijib nasor berdua. Enggak, 2012 dari Kiai Sukron Makmur. Lupa. Sering ketemu sama beliau, bertahun nggak ketemu ya. Istri masih satu berdua. Masih satu ya. Aku sudah dua. Tiba-tiba kemarin ketemu dia MUI, ketemu lagi di rumah Al-Farhan nih. Ustaz Farhan. Ketemu Kispo, ijazah bareng lagi tadi. Makanya mohon maaf Ki Zuri Rahmatullah ini. 2 ijazah. Jadi saya ini punya takdir yang sama nih. Kayaknya kayak kalau poligami bareng ini. Ya ini punya takdir yang sama. Artinya Ki Ahmad Jamil ini tanpa sengaja, tidak direncanakan, tiba-tiba Mama Eces punya pikiran, wah ini 2 orang kayak mesti diijazah. Jadi tadi mohon maaf Kiai baca Quran, kita sibuk terima ijazah itu. Jadi mohon maaf, bukan tidak menghargai yang baca Quran. Alhamdulillah, ini adalah haul yang ketiga tahun Bapak Haji Muhammad Basduki bin Kiai Haji Muhammad Sa'ban Salih. Haul yang ke-6 dari Ibunda Hajjah Dedeh Sahrawati binti Raden Haji Muhammad Juni. Juga haul istri tercinta 1 tahun Hajjah Lia Apriliani binti Bapak Haji Yono Mulyono. Ini istri dari Ustadz Farhan. Tadi sudah baca Quran dipimpin dari Al-Ittihad. Ya, doa lengkap. Untung malam ini Mama Eces nggak banyak doanya. Biasanya lama itu. Biasa, waduh. Disebut ini doa anti sihir, biasanya kan begitu. Ini mah enggak. Malam ini merada enggak pakai begitu. Langsung. Ini doa ini. Saya tidak banyak menyampaikan, cuma begini Al-Farhan. Ya mungkin kan tentu saya untuk kedua kali berdiri di sini mewakili Abah Haji Ujat untuk berdiri, itu mewakili Abah Ujat. Ini Abah Ujat tuh yang maksa saya. Jadi kemarin Al-Farhan telepon saya, "Enggak, Waalaikumsalam." Suasananya gembira. Kirain mau ajak melamar. Suasana gembira gitu. Ternyata ini ada haul istri. Jadi ini kalimat ini, apa sih tugas kita orang hidup terhadap orang yang telah tiada? Kan persoalannya itu. Karena kalau tugas kita terhadap orang hidup kita sudah jelas. Lalu tugas kita kepada orang yang telah kembali kepada Allah itu apa? Dari satu hadis hasan yang saya lihat, bahwa tugas orang hidup itu menggembirakan orang yang sudah wafat.
Sebab kalau ad-du'a was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta, hadis Nawawi ini disampaikan oleh Taus bin Kaisan kalau tidak salah. Taus bin Kaisan dalam Al-Hawilil Fatawa disebutkan kalimat ini. Lalu kemudian hadis Nabi ini langsung mendapat respon Sayyidina Umar bin Khattab. Ini yang merespon hadis ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang cepat berpikir dan berani. Ada 3 hal yang kita ikuti. Yang pertama, bahwa tidak mungkin kita baca Quran, tidak mungkin ada mushaf kalau Umar bin Khattab tidak mengusulkan ke Sayyidina Abu Bakar, dan ketika Sayyidina Abu Bakar menolak karena Rasulullah tidak memerintahkan, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah memanggil Utsman bin Affan, dan ketika Khalifah Utsman bin Affan menjabat khalifah, turun mushaf Al-Quran, mushaf Utsmani atas perintah Umar bin Khattab. Dan ini Qurannya menjadi sumber ilmu karena sudah ditulis. Ahli tafsir muncul, ahli nahu muncul, ahli-ahli lain muncul, ilmu tajwid muncul, ilmu qiraat muncul, sampai ada qori nasional di Kota Tangerang yang qori kita tadi. Akibat Quran ditulis. Kalau Quran tidak ditulis atas perintah Sayyidina Umar, maka kita tidak pernah tahu huruf-huruf Al-Quran. Sebab kita bisa menjadi kiai karena sebab Quran ditulis. Karena harus mondok, ngaji amil, jurumiyah, alfiyah, ngaji ilmu tasrif, ngaji ilmu sampai ngaji berjam tahun, akhirnya sedikit bisa membahas Al-Quran, ngajar santri, disebut ustaz, disebut kiai. Kalau Quran tidak tertulis, nggak ada yang namanya kiai. Yang kedua, taraweh pada zaman Rasulullah sampai dengan Sayyidina Abu Bakar itu nggak pernah berjamaahnya itu ditekan, nggak pernah. Pada zaman Umar bin Khattab maka taraweh dilakukan 20 salat taraweh dan 3 witir. Dan mayoritas Muslim Indonesia mazhab Imam Syafi'i, baik kaul qadim maupun kaul jadid, tarawehnya 23. Adapun yang taraweh 11 itu ingin cepat selesai. Bukan karena ilmu, bukan. Ingin cepat kelar. Ya kalau mau 11 mungkin satu malam itu 3 juz. Tapi kalau tarawih 23 kan dari At-Takasur mulainya. At-Takasur cepat lagi bacanya. Nah persoalan tahlil, kapan mulai ada orang berani tahlil? Setelah Nabi mengatakan ad-du'a was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta, Umar ngomong. Kata Umar, as-shadaqatu ba'da dufni au ba'da dufina yabqa sawabuha ila salasati ayyam. Sedekah dan doa dilaksanakan di hari pertama, kekal pahalanya sampai hari yang ketiga. Wa sadaqatu fi salati ayyam yabqa sawabuha ila sab'ati ayyam. Hari ketiga kekal pahalanya sampai hari ketujuh. Wa minas sabi'i ila 25. Hari ketujuh bertahan sampai hari ke-25. Wa minal 25 ila al-arba'in, dari 25 ke 40. Wa minal arba'in ila mi'ah, dari hari ke-40 ke hari 100. Wa minal mi'ah ila sanah, dari 100 sampai ke setahun. Wa minas sanah ila alfi yaumi, dari 100 hari, dari 1 tahun sampai dengan 1000 hari. Ini yang ngomong Umar, ya kan? Jadi mazhab kita ini kayak mazhab Umar bin Khattab. Lalu kenapa? Apa tugas kita? Tugas kita semua nih, tugas kita adalah memberikan rasa senang dan gembira kepada orang yang telah tiada. Mana? Ini ada satu riwayat Wa'an Sufyana, dari Sufyan As-Sauri. Wa'an Sufyana amman sami'a min Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu. Ada seseorang yang pernah mendengar dari Anas bin Malik, dan orang ini ngomong sampai Sufyan Ats-Tsauri. Ini kalimatnya, wa an Sufyana amman sami'a min Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak, dimakan Pak. Rada aus. Tadi lagi belajar lu panggil. Apa bunyinya?
Inna a'malal ahya'i tu'radu ala sya'airihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan orang yang hidup tu'radu, diperlihatkan, dipertontonkan, diputar-putar di hadapan keluarga besar, ayah dan ibu yang telah wafat. Nih, kita kumpul malam ini dilihat oleh arwah leluhur kita. Pakai videotron. Kita ada layar di alam barzakh. Apapun amal perbuatan orang yang hidup dilihat. Kalimat ini, inna amalal ahya'i tu'radu ala sya'airihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya amalan orang-orang yang hidup diperlihatkan kepada syair, kepada keluarga-keluarga, kepada ayah ibu yang hidup mereka telah wafat. Diperlihatkan. Jadi ditonton kita. Jadi dalam kitab Ar-Ruh itu, al-mayyitu ya'lamu ma yakunu fi ahlihi ba'da. Mayit itu tahu benar apa yang dilakukan oleh keturunannya. Wa in kana khairan, kalau perbuatan yang hidup itu baik, fahamidullah ta'ala fasatumshiru. Kalau perbuatan orang hidup itu bagus, maka yang ada di ahlul kubur berkata, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, sambil tersenyum, sambil senang. Nih kita yang duduk di sini, leluhur kita yang lihat kita lagi pada senang. Alhamdulillah, di pojok sana cucu saya, ada cucu buyut saya, ada Bang Farhani, ada Abah lihat, Abah Nduk lihat, alhamdulillah. Ternyata Ustaz Farhan sahabatnya banyak. Di Al-Azhar ada, di MUI, di PSPP ada, di Jihad ada, ya kan, DRI ada. Banyak kumpul semua. Belum lagi pejabat dari Pemda Kota Tangerang hadir. Ini membuat almarhum di sana mengucapkan alhamdulillah, fahamidullah ta'ala fasatubshu. Jadi senang nih. Ini kita belum berdoa, baru lihat doang. Lihat apa yang dilakukan oleh anaknya baik. Mereka mengucapkan alhamdulillah, kemudian mereka gembira. Wa in ra'au, kalau mereka melihat ghairu dzalik, sebaliknya, lihat anaknya lagi gapleh, lagi gak mancing, kagak sholat-sholat, nonton bola sampai nggak sholat subuh, ya kan? Taruhan bola Argentina lawan mana sampai habis-habisan, habis motor. Besok lagi malam minggu ada taruhan tuh. Pasti nih ada yang pegang Argentina, ada yang pegang Spanyol. Udah banyak taruhannya. Begitu mereka lihat anak cucunya begitu melulu, judi, mabok. Faqalu, maka orang-orang tua yang telah meninggal berdoa sama Allah. Allahumma la tasmihim hatta tahdiyahum hidayah. Ya Allah, jangan matikan anak-anakku, jangan cabut nyawa mereka sampai didatangkan olehmu kepada mereka petunjuk. Jadi orang di alam kubur itu berdoa. Yang pertama dia mengucapkan alhamdulillah kalau anaknya beriman dan bertakwa. Ketika lihat keturunannya bermaksiat, Allahumma la tasmihim. Ya Allah, jangan matikan mereka hatta tahdiyahum hidayah, sehingga engkau berikan kepada mereka petunjuk. Ini riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Jadi oleh karena itu kita semua hadir, alhamdulillah, bersama para umaro, para pejabat hadir di sini, para ulama hadir dalam rangka memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang telah wafat. Kenapa? Orang yang telah meninggal bukan hidup di masa lalu, tapi sedang menunggu kita di masa depan. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, para ulama, orang tua, sesepuh kita sudah wafat. Sering kita lupakan, karena terkadang kita berpikir mereka adalah bagian dari masa lalu. Yang kita pikirkan adalah bagian masa depan kita. Masa depan kita, anak-anak cucu kita. Kita lah memperhatikan anak kita dibanding dengan leluhur kita. Karena kita anggap leluhur kita orang yang hidup di masa lalu. Padahal sebenarnya orang yang telah wafat
adalah sekelompok manusia dari leluhur kita yang pulang duluan bertugas menunggu kita datang. Jadi yang masa depan kita sebenarnya siapa? Masa depan kita sebenarnya siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek yang tidak kita kenal pada saat buyut yang gak ketemu, tiba-tiba karena sering kita kirimkan Fatihah, sering kita bacakan doa, sering kita sodako atas nama mereka, pada saat kita kembali kepada Allah, mereka menyambut kehadiran kita dengan riang gembira. Sedangkan anak-anak kita yang kita pupuk dengan harta benda dan cita-cita, sekelompok manusia yang akan kita tinggalkan menjadi masa lalu kita. Masa depan kita adalah ayah bunda kita yang sedang dahulu mendahului kita. Nah ini, makanya filsafatnya adalah nyiram akar. Saya sering menyampaikan, karena kalimat dalam Al-Qur'annya juga sangat filosofis. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimah yang baik, la ilaha illallah, seperti pohon disebutnya. Ini kan perlu benar, kok la ilallah kayak pohon. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya nancep ke bumi, cabangnya menjulang tinggi sampai ke langit. Filosofinya adalah bahwa kalimah la ilaha illallah sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat kelak sampai akhirat tidak akan pernah terputus. Cuma ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Orang yang telah membaca la ilaha illallah wafat jadi akar. Orang yang sekarang mimpin la ilaha illallah batang. Orang anak-anak yang ikut hadir mendengarkan la ilaha illallah dahan. Anak-anak bayi yang sekarang digendong oleh ibunya mendengarkan la ilaha illallah ranting. Yang nanti dahan dan ranting menghadirkan daun, daun menghadirkan bunga, bunga menghadirkan buah. Buah itu adalah kasih sayang dan cita-cita kita ingin menjadikan anak kita yang soleh dan sukses di dalam kehidupannya. Amin, amin. Nah, filosofinya adalah kalau kita nanam pohon, saya selalu bilang begini, di dalam pot tomat, cabai, kebetulan berkembang, ada kembangnya tuh. Agar kembang menjadi buah, yang disiram kembang apa akar? Yang disiram kembang apa akar? Nah, kalau yang disiram kembang rontok, yang disiram tetap akar. Sehingga akar yang memiliki nutrisi akibat siraman kita membuat batang menjadi kuat, siap menerima terpaan matahari dan hujan, lalu bunga berproses menjadi buah dan buah itu dipetik oleh kita. Filosofinya adalah menyambungkan la ilaha illallah dalam konteks kehidupan dunia. Apabila ingin anak-anak kita soleh, ingin anak-anak kita sukses, ingin anak-anak kita selamat, maka yang kita siram adalah akar kehidupan yang bersumber dari nenek moyang kita yang sudah lama terkubur di dalam tanah. La ilaha illallah. Malam hari ini kita lagi nyiram kembang nih, lagi nyiram akar. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau kembang yang disiram rontok. Kalau kita besok punya rezeki yang banyak, siapkan untuk mempersiapkan kembang menjadi buah. Perkuat akar dengan nutrisi-nutrisi, dengan pupuk-pupuk, dengan pagar-pagar. Maka kita keluarkan sedekah, infak, berikan kepada hadiah, hibah, jariah atas nama leluhur kita, agar pagar kehidupan kita dan masa depan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita punya uang, kita berikan untuk anak. HP yang termahal, motor yang termahal, sekolah yang termahal, hidup yang termahal, mereka siram terus oleh kita, sementara akal leluhur kita tidak disiram, anak ini akan rontok menjadi busuk. Na'udzubillah min. Ya alhamdulillah, Ustaz Farhan, saya ceramah karena makannya kencang. Kesel gua, tadi kalau mau makan jeruk disuruh. Iya, jadi saya mah sebenarnya karena Mbah Ujat yang nyuruh. Waktu Mbah Ujat masih sendiri, nyuruh pelan, Kiai, pelan aja, Kiai. Mohon sudah punya gini, galakan dikit. Terus ngomong begini, Farhan,
singgung-singgung. Begitu bahasanya. Maksudnya apa itu singgung-singgung? Maksudnya gini, Bang Farhan itu kan jadi salah satu fungsionaris dai di Masjid Al-Ittihad. Sudah dicontohkan oleh Ketua Al-Ittihad. Begitu maksudnya mungkin Ketua Al-Ittihad sudah memberi contoh sebagai imam. Dan makmum tinggal amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita langsungkan tausiah yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Sofyan Rosyada MBA yang merupakan Ketua Harian DKM Masjid Raya Al-Azhar Kota Tangerang. Di rangkaian acara terakhir ini, sebelum kita meninggalkan tempat dan sebelum menikmati hidangan, kita sama-sama memunajat kepada Allah untuk menutup doa kafaratul majelis dan juga rangkaian doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ujad Sujadi. Kepadanya kami ucapkan silakan. Dan juga rangkaian acara ini menutup rangkaian acara haul dan juga mengenang 1 tahun wafatnya Hajalia Apriliani binti Yono Mulyono serta 3 tahun wafatnya Ayahanda Dr. Andes Haji Muhammad Masduki, juga 6 tahun wafatnya Mama Haji Dede Syahrawati. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan yang berbahagia yang turut serta mendoakan, yang turut serta menyampaikan dukanya dan turut serta terus mengiringi doa-doa kepada almarhum-almarhumah. Semoga senantiasa almarhum-almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh hadirin yang mendoakan semoga akan nantiasa dilangkahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin atas segala kekurangan, kekhilafan dan juga jamuan. Juga kami menyampaikan rasa syukur terima kasih atas keberkenanan dan kehadiran. Kami pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita doa. Bi barakati Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbana, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Rabbana, amin ya mujibas syailin. Amin ya Allah, amin ya Rabbana, amin ya ihdinas siratal mustaqim. Amin. Wa'fana ya Karim, waghfir lana ya Rahman, waghfir lana ya Rahim ya Dzal Jalali wa Ikram ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ftah lana ababal khair, ababal sehat, ababal quwwah, ababal salamah, ababal rizki, ababal barakah, ababal ni'mah, ababal jannah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.